Selamat pagi, perkenalan saya Devi Marianuban dengan NIM 1801026 dari kelas Meril. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembentukan citra pada MRI dan instrumentasi MRI. Yang pertama, apa itu MRI? Jadi, MRI merupakan suatu teknik pencitraan medis dalam pemeriksaan diagnostik radiologi yang menghasilkan rekaman citra potongan penampang tubuh atau organ manusia dengan menggunakan medan magnet dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Teknologi ini memanfaatkan sinar atom hidrogen. Mengapa demikian? Dikarenakan pada sebagian besar tubuh manusia terdapat atom hidrogen. Dan dapat juga dikatakan bahwa MRI merupakan alat diagnostik imaging atau alat pemeriksaan radiologi berteknologi tinggi yang menggunakan medan magnet yang besar, frekuensi radio tertentu, dan seperangkat detektor dan pengolahan data untuk menghasilkan gambaran potongan-potongan anatomi tubuh manusia. Nah, dengan pencitraan MRI dapat dihasilkan potongan atau irisan atau slice melintang atau tegak sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, mari kita lihat komponen pesawat pada MRI. Komponen pada MRI terdiri dari magnet, radio waves atau gelombang radio, gradien, dan ada juga komputer. Baik, jadi yang pertama ada magnet utama. Magnet utama merupakan magnet yang memproduksi kuat medan yang besar dan mampu menginduksi jaringan atau objek sehingga menimbulkan magnetisasi dalam objek itu sendiri. Jadi, medan magnet yang digunakan untuk diagnosis medis mempunyai jangkauan antara 0,1 Tesla sampai 3,0 Tesla. Magnet utama sendiri mempunyai 3 jenis magnet. Yang pertama ada magnet permanen. Magnet permanen dapat menghasilkan kekuatan medan magnet hingga 0,3 Tesla. Magnet ini dibuat dengan cara menginduksi medan magnet pada sebuah bahan ferromagnetik. Magnet ini berukuran besar dan beratnya mencapai 100 ton. Yang kedua ada magnet resistif. Magnet resistif dapat menghasilkan medan magnet dengan kekuatan 0,2 Tesla sampai dengan 0,4 Tesla. Medan magnet resistif dapat dibuat berdasarkan arus listrik yang dialirkan melalui kawat yang dililitkan pada bahan ferromagnetik, sehingga medan magnet yang akan timbul di sekitar kawat, tetapi untuk terus mengalami magnetisasi, maka memerlukan daya listrik yang kontinu agar dapat membuat medan magnet yang terbentuk menjadi kuat. Yang ketiga ada magnet superkonduktor. Magnet superkonduktor dapat menghasilkan kekuatan medan magnet hingga 7 Tesla. Prinsip magnet superkonduktor sama dengan magnet resistif. Keduanya mengalirkan arus listrik melalui kawat yang dililitkan. Magnet superkonduktor menggunakan sirogen yang berupa helium cair dan bahan ferromagnetik sebagai penghasil medan magnet dan ditambahkan nitrogen cair sebagai pendingin. Nah, penggunaan sirogen dapat membuat resistensi pada kawat menjadi nol sehingga arus yang mengalir dapat dinaikkan dan memungkinkan untuk menghasilkan medan magnet yang berkekuatan tinggi namun memiliki kelemahan. Jadi yang kedua ada radio waves atau radio frekuensi coil. Radio frekuensi coil terdiri dari 2 tipe coil, yaitu coil pemancar dan coil penerima yang fungsinya lebih mirip sebagai antena. Yang pertama ada coil pemancar. Coil pemancar merupakan komponen penting dalam kinerja sistem radio frekuensi. Coil pemancar berfungsi untuk memberikan rangsangan energi radio frekuensi yang merata ke seluruh volume pencitraan. Sedangkan radio frekuensi penerima atau RF receiver harus peka terhadap sinyal radiofrekuensi. Nah, magnetisasi transversal menginduksi arus bolak-balik dalam lilitan RF yang digunakan untuk penerima. Lilitan RF ini digunakan untuk menghasilkan medan B1, sedangkan sinyal RF dengan frekuensi yang mendekati frekuensi Larmor digunakan untuk menghasilkan medan B0. Nah, secara teknis, bekerja pada frekuensi tinggi bukanlah hal yang mudah. Fungsi utama koil penerima adalah untuk menunjukkan secara
benar nilai-nilai amplitudo, periode, dan fase dari sinyal MR yang datang ke dalam memori komputer. Yang berikutnya ada gradien magnet. Gradien medan magnet B0 sepanjang ketiga sumbu-sumbu spasial ortogonal merupakan prinsip dasar dari produksi citra MRI. Gradien-gradien sepanjang sumbu yang lain dapat dijabarkan dengan kombinasi gradien-gradien yang ortogonal. Yang keempat, ada perangkat komputer. Suatu instrumen MRI modern mempunyai beberapa komputer yang dihubungkan dengan jaringan komunikasi. Sebagai contoh, sinyal sistem sekarang ini mempunyai 4 komputer, yaitu sebuah komputer induk, sebuah komputer array prosesor, dan 2 komputer yang berfungsi khusus sebagai status control modem atau SCM, dan pulse control module atau PCM, atau disebut juga dengan measurement control. Yang pertama, komputer induk atau komputer utama. Memori inti secara langsung diakses oleh Central Processing Unit atau CPU. Memori ini harus cukup besar untuk menampung semua perintah dan bentuk gelombang dalam satu deretan pulsa. Satu set data yang masih berupa data mentah dan sejumlah operating software. Software selebihnya untuk keperluan data lainnya dapat ditemukan atau disimpan dalam disk memori. Yang kedua, ada sebuah array prosesor. Diperlukan agar rekonstruksi dapat diproses dengan cepat. Untuk itu, array prosesor memerlukan akses langsung untuk mengerjakan rekonstruksi dari keseluruhan citra karena deretan pulsa harus bekerja dalam real time. Yang ketiga ada measurement control. Measurement control unit terdiri dari 2 bagian, yaitu measurement control system yang berfungsi sebagai pembangkit gelombang gradien magnet dan high frequency system untuk mengatur pulse RF yang dipancarkan dari sinyal yang diterima serta mengatur auto tuning agar sinyal dapat diterima secara optimal sehingga dapat menghasilkan gambaran yang bagus. Tubuh terdiri dari 60% air dan bersifat magnetis. Masing-masing dari miliaran molekul air di dalam tubuh kita terdiri dari atom oksigen dan terikat pada 2 atom hidrogen dan dikenal atau disebut sebagai H2O. Bagian kecil dari atom hidrogen bertindak sebagai magnet kecil dan sangat sensitif terhadap medan magnet. Jadi langkah pertama dalam melakukan pemindaian MRI adalah menggunakan file magnet besar untuk menghasilkan medan magnet terpadu di sekitar pasien. Gradien menyesuaikan medan magnet menjadi bagian yang lebih kecil dari kekuatan magnet yang berbeda untuk mengisolasi bagian tubuh tertentu. Contohnya adalah otak. Air molekul di dalam diri kita diatur secara acak, tapi saat kita berbaring di dalam medan magnet, sebagian besar molekul air kita bergerak dengan ritme yang sama atau frekuensi sebagai medan magnet. Yang tidak bergerak di sepanjang medan magnet disebut molekul air berenergi rendah. Untuk membuat gambar bagian tubuh, misalnya otak, mesin berfokus pada molekul air berenergi rendah. Gelombang radio bergerak pada ritme atau frekuensi yang sama dengan magnet bidang di mesin MRI. Dengan mengirimkan gelombang radio yang cocok atau beresonansi dengan medan magnet, molekul air energi rendah menyerap energi yang mereka butuhkan bergerak di sepanjang medan magnet. Saat mesin berhenti memancarkan gelombang radio molekul air yang tadi baru saja bergerak sepanjang medan magnet melepaskan energi yang telah mereka serap dan kembali ke posisi mereka. Gerakan ini dideteksi oleh mesin MRI. Dideteksi oleh mesin MRI dan sinyal dikirim ke komputer yang kuat yang menggunakan perangkat lunak pencitraan untuk menerjemahkan informasi tersebut menjadi gambar tubuh. Dengan mengambil gambar tubuh dalam setiap bagian dari medan magnet, mesin menghasilkan 3 yang terakhir gambar dimensi organ yang dapat dianalisis dokter untuk membuat diagnosis. Berikut adalah proses terbentuknya citra pada MRI. Baik, jadi proses terbentuknya citra MRI dapat digambarkan sebagai berikut. Bila tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat, inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah atau vektor medan magnet. Bila sinyal frekuensi radio dipancarkan melalui tubuh,
Beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut dan mengubah arah atau dengan kata lain mengadakan resonansi. Bila sinyal frekuensi radio dihentikan pancarannya, inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan sinyal yang ditangkap oleh antena dan kemudian diproses komputer dalam bentuk radiograf. Nah, dalam perkembangan dunia kedokteran, terutama dalam bidang instrumentasinya, MRI berkembang pesat dengan bertambahnya kekuatan medan magnet yang dihasilkan. Jadi, semakin tinggi kekuatan Teslanya, semakin tinggi kemampuan yang akan dihasilkan, baik dari sisi pencitraan maupun dari sisi lain, khususnya spektroskopi. Berikut merupakan beberapa kelebihan MRI dibandingkan dengan pemeriksaan CT scan atau pemeriksaan lain. Yang pertama, MRI lebih unggul untuk mendeteksi beberapa kelainan pada jaringan lunak seperti otak, sumsum tulang, serta muskuloskeletal. Yang kedua, mampu memberi gambaran detail anatomi dengan lebih jelas. Yang ketiga, mampu melakukan pemeriksaan fungsional seperti pemeriksaan difusi, perfusi, dan spektroskopi yang tidak dapat dilakukan dengan CT scan. Yang keempat, mampu membuat gambaran potongan melintang, tegak, dan miring tanpa merubah posisi pasien. Yang kelima, MRI tidak menggunakan radiasi pengion. Jadi, mengingat MRI bersifat non-invasif, sehingga hal tersebut dalam pemeriksaan menggunakan MRI tidak akan menimbulkan rasa nyeri pada pasien, serta dengan menggunakan MRI memberikan informasi yang baik keadaan jaringan lunak. Hal tersebut disebabkan karena jaringan lunak yang terdapat dalam tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Nah, dengan prinsip kerja dari MRI adalah inti atom hidrogen yang ada pada tubuh manusia atau pasien berada pada posisi acak atau random. Nah, ketika masuk ke dalam daerah medan magnet yang cukup besar, posisi inti atom hidrogen ini akan menjadi sejajar dengan medan magnet yang ada, sehingga benar adanya bila dengan menggunakan MRI didapatkan pencitraan jaringan lunak yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan CT scan. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai prinsip pembentukan citra pada MRI dan instrumentasi MRI. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.